Kami dari kelompok 7 ingin membuat tutorial database inventory gudang menggunakan Microsoft Access untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama, di sini kita akan membuka Microsoft Access-nya dulu. Kemudian klik blank database. Kemudian file name-nya kita ganti menjadi inventory gudang, karena di sini kita akan membuat database inventory gudang. Kemudian create, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti data ini akan kita buat satu persatu, yaitu membuat tabel. Kemudian kita klik view, kemudian design view. Table name-nya yaitu inventory gudang. Field name-nya nomor, data type-nya auto number. Kemudian di bawah nomor kita buat kode barang. Kemudian data type-nya yaitu short text. Kemudian nama barang, data type-nya adalah short text. File size-nya kita ubah ke 55. Kemudian kita buat lagi yaitu persediaan awal, data type-nya adalah number. Kemudian kita buat lagi yaitu tanggal masuk. Di sini ada tanggal masuk barang, data type-nya adalah date atau time. Kemudian di sini kita buat barang masuk, data type-nya adalah number. Kemudian tanggal keluar, data type-nya adalah date atau time. Kemudian barang keluar, data type-nya adalah number. Kemudian persediaan akhir, data type-nya adalah number. Kemudian harga satuan, data type-nya adalah currency karena ini nanti berhubungan dengan mata uang. Kemudian jumlah, data type-nya currency. Dan kemudian keterangan, data type-nya adalah short text. Nah, tampilannya seperti ini, dan kita akan membuat selanjutnya primary key. Kita save dulu. Primary key ini sifatnya unik ya. Jadi nama barang dan kode barangnya itu tidak boleh sama. Klik view, database view. Misalkan kita buat kode barangnya itu ada key B001, nama barangnya sosis Kinzeler. Kita buat persediaannya itu 85. Misalkan tanggal masuknya adalah 1 Mei. Kemudian barang masuknya kita buat di 79. Tanggal keluarnya kita buat di tanggal 4 Mei. Kemudian barang keluarnya misalkan kita buat di 86. Nah, untuk persediaan awal, harga satuan, jumlah, keterangan, ini nanti kita akan menggunakan rumus atau formula. Sebelumnya kita bisa mengatur lebar dari tabel tersebut sesuka kita. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan lanjut membuat query, yaitu kita klik create, kemudian query design, inventory kita add dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita close dulu. Kemudian fieldnya kita harus isi sesuai dengan yang di atas tadi ya. Filenya nomor, kemudian tabelnya inventory gudang, kode barang, kemudian
nama barang, kemudian persediaan awal, tanggal masuk, kemudian kita jumlah persediaan akhirnya menggunakan rumus yaitu titik 2 kurung buka persediaan awal kurung tutup ditambah kurung buka barang masuk kurung tutup ditambah dikurangi kurung buka barang keluar kurung tutup. Coba kita cek, ternyata ada koreksi. Oh, kurung tutupnya salah di sini. Coba kita klik OK dulu. Oke. Udah oke, kemudian oke, kita ubah seperti ini. Karena tadi ada yang salah masuk ke rumusnya. Oke, kemudian kita close. Kita pindah ke tabel jumlah. Kita masukkan lagi rumusnya kurung buka titik 2 kurung buka persediaan akhir kurung tutup dikali kurung buka harga satuan kurung tutup. Ternyata ada yang salah. Kita cek dulu. Oh, kurung bukanya ternyata salah. Kita ganti dulu, kita ubah seperti ini kesatuan. Oke, kita checklist dulu. Oke, kita save. Query name-nya kita ubah yaitu query inventory gudang. Kemudian review datasheet view. Nah, tampilnya kan seperti ini. Coba kita akan masukkan untuk barang kedua, misalkan QB 0002. Nama barangnya misalkan nugget canceler, persediaan awalnya 90, tanggal masuknya 2 Mei, barang masuknya 38, tanggal keluarnya 12 Mei, barang keluarnya 8. Persediaannya udah otomatis terisi, harga satuannya kita isi yaitu 78.000, kemudian jumlahnya juga otomatis akan terisi. Seperti ini. Kita save dulu. Kemudian kita akan buat form wizard seperti ini. Tabel queries-nya kita akan pilih menggunakan tabel inventory gudang. Kemudian field-nya kita samain ya. Nah, ini layout-nya kita pilih bebas. Jadi kita akan pilih di layout kolumnar. Kemudian kita next. Nah, title-nya di sini akan kita isi form inventory gudang, kemudian modify finish. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada inventory gudang, query inventory gudang, form inventory gudang. Nah, di sini kita bisa mengatur kolomnya ya, bisa kita ubah besar kecilnya dan kita bisa rubah formatnya juga. Bisa kita panjangkan juga, misalkan seperti ini. Kita bisa ubah panjang pendeknya, lebarnya. Coba kita ubah rapiin dulu ya. Kita masuk ke persediaan akhir, harga satuan seperti ini. Kemudian jumlah kita coba kecilin. Yang keterangan
keterangan kita coba kecilin, kemudian kita buat agak lebar. Nah, kita bisa mengatur tabelnya ini ya, bisa panjang pendek, kemudian lebar kecilnya bisa kita atur sendiri atau format. Oke, setelah itu pilih menu desain, pilih property sheet, pada control source kita pilih titik 3, klik 3 titik tersebut. Untuk memulai rumus kita mulai dengan sama dengan. Untuk rumus persediaan akhir adalah persediaan awal ditambah dengan barang masuk dikurang dengan barang keluar. Setelah itu klik OK. Hal yang sama juga kita terapkan pada jumlah. Klik titik 3. Rumusnya adalah persediaan akhir dikali dengan harga satuan. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah untuk rumus dari jumlahnya. Setelah itu kita close, kita save terlebih dahulu. Klik view, akan form view. Nah, akan muncul tampilan dari halaman 1 dengan halaman 2 dari data yang sudah kita isi sebelumnya. Untuk membuat baru juga bisa. Untuk kode barangnya terserah ya, bebas. Nama barangnya juga. Persediaannya juga tergantung dari data masing-masing. Tanggal barang masuk, tanggal keluar, barang keluar juga sama. Nanti setelah barang masuk dan barang keluar terisi, persediaannya akan otomatis terisi. Dan jika harga satuan sudah diisi, jumlahnya juga akan otomatis terisi. Jadi akan memudahkan dalam pengisian inventory gudang. Setelah itu, kita pilih dari inventory gudang di sebelah kiri. Kita cek lagi query-nya juga, form gudangnya juga. Dari barang ketiga tadi udah muncul kan query inventory gudangnya. Nah, dari form ini bisa ditambahin sampai jumlah 10, 20, 100 juga bisa. Akan memudahkan dari pelaporan inventorinya. Setelah itu kita create, terus pilih report wizard. Nah, bisa pilih antara query atau table. Di sini kita pilih table, terus biar cepat klik tanda panah 2 kali yang ada 2, habis itu next. Yang nomor 1-nya kita pilih nomor, ganti descending, terus kita next, ganti layoutnya jadi tabular, terus landscape. Adjust-nya kita checklist. Next lagi, habis itu modify, kita ganti dulu namanya menjadi laporan inventory gudang. Habis itu finish. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita sesuaikan dulu ukurannya biar terlihat jelas ya. Kita atur dulu laporan inventory-nya juga. Ini disesuaikan ya untuk kebutuhan masing-masing supaya lebih rapi. Dari kotak-kotaknya juga kita rapihin.
disesuaikan kembali sesuai kebutuhan. Nama barangnya juga kita rapikan. Dan awal, pokoknya di bagian ini tuh merapikan agar menjadi lebih rapi, lebih enak dilihat, lebih gampang dilihat, disesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Biar lebih rapi, nggak mepet-mepet.
Untuk kolom persediaan akhir bagian details, kita masukkan rumusnya. Awali sama dengan, lalu pilih persediaan awal, ditambah barang masuk, dikurang barang keluar, klik OK. Lakukan hal yang sama dengan jumlah, awali sama dengan, lalu persediaan akhir dikali harga satuan, klik OK. Kita close property setnya, jangan lupa di save. Kemudian kita atur judul sesuai report, save kembali. Kita bisa lihat di report view. Di sini untuk tanggal masuk dan tanggal keluar belum terlihat. Kita atur kembali di design view-nya. Untuk kolom tanggal masuk, dan kolom tanggal keluar. Kita save kembali, kemudian kita lihat di report view, sudah terlihat untuk tanggal masuk dan tanggal keluarnya. Kemudian kita lihat bagian yang lain. Untuk keterangan, kita cek kembali di design view. Kolom keterangan sudah betul, kita save kembali. Kita lihat di report view. Di sini juga terlihat form inventory gudang, ada query inventory gudang, dan inventory gudang. Di laporan inventory terlihat semua hasil dari report yang sudah kita buat. Seperti ini kira-kira tutorial penggunaan Microsoft Access dengan sistem database produksi. Sekian, terima kasih.